Oke, kita kembali lagi di Pecahkan Live Comedy Learning, di mana dari tadi siang jam 1 sampai nanti malam jam 11. Ngapain sih gue? Kita live dengan orang-orang yang bisa membantu kita belajar lebih banyak tentang komedi, stand up comedy secara spesifiknya. Sekarang gue mau ngingetin lagi bahwa buku Pecahkan yang akan membantu lu belajar stand up comedy, dari joke pertama sampai joke pertama sudah bisa lu pre-order. Dan hanya hari ini pre-ordernya sampai jam 12 malam nanti. Lumayan begadang sambil nunggu MU tanding lawan Manchester City kan. Harganya 110.000. Lu bisa beli dengan ngeklik link yang ada di bio akun comika.pecahkan, atau lu masuk ke pecahkan.com, klik buku di situ, atau masuk ke bit.ly/buku pecahkan. Nah, di sesi ini satu orang penanya juga akan mendapatkan buku ini gratis. Jadi silakan tanya, dan pertanyaan yang gue bacain hanya yang nanya lewat si tab Q&A. Kan ada nih yang tanda tanya nih. Lu nanya di situ, nanti gue bacain. Oke, sekarang kita akan masuk dengan Indra, Prince of Mind Blowing, alias orang aneh. Trimawan. Halo, Bapak Panji Pragiwaksono. Lu kenapa gitu dah? Nah, Nah, selalu itu deh, selalu apa sih, stylish gitu dalam setiap penampilan gue. selalu stylish. Masa lu Ini masih untuk yang mempertanyakan rambut gue? lagi nonton, gue mau ngasih tahu nih. Jadi semua orang yang jadi narsum itu gue kirimin buku supaya mereka bisa ngeliat dulu bukunya sebelum live sama gue. Gue tanya Primawan, gue mau ngirimin lu buku. Primawan bilang, tapi gue lagi di Bali nih. Oke, gue kirim bukunya ke Bali, ya kan? Gue bilang sama tim gue, jangan telat nih soal produksi buku karena gue mesti ngirim ke Bali. Udah gue gas, buku udah ada, gue kirim ke Bali, bukunya nyampe. Indra Primawan bilang, gue lagi di Jakarta. lucu sekali, lucu sekali. Lucu, tahu nggak? Yang lebih lucu lagi tahu nggak apa? Apa? Gua kirim buku ke Ernest Prakasa. Terus Ernest Prakasa gue mintain alamat kirim, lagi dikasih di dong Bali, alamat kirim, lagi di Bali. apartemennya dia. Bukunya nyampe Jakarta, dia lagi di Bali emang. Aduh. Tapi lu udah lihat bukunya Indra Primawan? Udah, kemarin saya pinjam bukunya Bapak Haji untuk baca-baca segala macam, dan udah nggak baca full, cuma kayak baca sekilas dan segala macam gitu. Udah. Harusnya cukup ngebantu lah ya bukunya, maksud gue kan buku itu kan diniatkan untuk bikin orang belajar. Harusnya bisa lah ya dari buku itu. Bisa jadi, kalau menurut gue secara pribadi, buku itu adalah saduran dari semua stand up comedian yang sekarang udah masuk ke komunitas dan udah beberapa tahun di komunitas. Jadi itu adalah saduran dari pengalaman-pengalaman mereka gitu. Jadi kayak ilmu-ilmu yang mereka dapat dari komunitas. Jadi kalau misalnya ada yang beli, mereka nggak perlu merasakan experience kayak gitu. Mereka udah ada langsung disadur di buku itu gitu. Soalnya itu ilmu-ilmu dasar yang emang udah pasti didapatkan ketika kita gabung ke komunitas gitu. Ya. By the way, gitu. Alamat kirim lu di Bali, lu naruh nama cewek. Siapa cewek itu? Jadi itu kantornya temen gua, ya kan? Soalnya gue tinggal di Bali kan ngekos, dan kosan gue juga gue nggak tahu, bukan nggak tahu alamatnya sih, lebih ke gue jarang di kosan, lebih sering kayak sama anak-anak gitu. Nah, alamatnya itu kantornya ceweknya teman gue, orang Bandung. Jadi kirimnya ke situ. Gue pikir itu nama gampang. Cewek lu. Bukan dong. Si Primawan lagi ke Bali karena ada pacarnya. Saya pikir begitu. Enggak dong. Luar biasa Anda ini. Luar biasa memang. Kita mau ngomongin soal tidak ada komedi receh. Karena gue ingat dalam obrolan kita, lu pernah cerita bahwa lu tuh paling kesel kalau ada dibilang komedi itu receh. Seakan-akan receh itu jadi mudah gitu. Padahal nggak ada komedi yang mudah. Iya. Gimana? Yeah. Coba lu jelasin lebih lanjut. Kenapa menurut lu nggak ada yang receh? Karena setiap proses, menurut gue sebagai pelaku komedi yang mereka bilang receh, proses
yang mereka bilang receh itu, komedi yang mereka bilang receh itu prosesnya nggak semudah itu. Kita kan sempat bahas masalah with in simplicity gitu. Jenis ini in simplicity, makin 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 simple, makin jenius lah, makin keren dan segala macam lah. Kalau misalnya mereka nganggap itu sebagai suatu kerecehan atau suatu yang mudah, ya kan? Gue sebagai pelaku merasa, anjir gue selama ini muter-muter otak, bikin sesuatu, kok dianggapnya cuma kayak gitu. Tapi, kalau misalnya mereka nganggap gitu nggak apa-apa. Tapi kalau mereka nanya gue, bang lu setuju nggak ada komedi receh? Nggak setuju gue. Kayak gitu. Walaupun karena perkembangannya, ya gimana? ya karena seperti yang kita sama-sama tahu, orang itu suka ngelihat ujungnya doang aja, ujungnya dia kok mudah sekali dikunyah sama gua. Betul. Makanya disebut receh, tapi prosesnya ngejelimet kan sebenarnya untuk betul. bisa betul. nemu yang kayak betul. gitu. Ya, sama kayak orang nggak yang tadi, ngeliat prosesnya. ya, yang tadi gue sempat ngelihat live lu sama Rian itu yang dia bilang komedi absurd yang menjembatani dua hal yang jauh dan segala macam, ya kan? Terus ternyata mereka yang nganggap komedinya receh gitu, taruhlah gua, Uus gitu, bisa menemukan jembatan yang bisa menjembatani dua hal yang jauh ini dengan hal yang simple gitu. Makanya mereka anjir receh banget begini doang. Padahal ini kan dua jembatan yang jauh kan. Kayak gitu. Betul. Justru dibutuhkan kemampuan yang brilian untuk menyambungkan dua konsep yang sama sekali berbeda dan kesannya asing dan kesannya nggak ada hubungannya, malah lu nemuin satu benang yang justru sederhana dan elegan gitu ya. Betul. Makanya kalau misalnya dibilang komedi receh, no, it's not that easy gitu. Iya. Makanya salah satu beat lu ya kalau nggak salah di special lu itu adalah jokes Primawan nggak kayak gitu. Yang lu pengen bilang adalah ada layer kompleksitas lebih gitu dari lu ngeliatnya lu pikir segitu. Lu tuh kalau nulis joke berapa lama sih? Tergantung. Kalau untuk one liner, jujur, one liner itu gue dapetin kayak kelebatan di kepala aja. Kayak misalnya lagi kepikiran apa dan segala macam gitu, langsung aja. Tapi kalau untuk bener-bener kayak naruh kertas sama pulpen, itu gue kayaknya cukup lama deh gitu. Karena gue mesti bener-bener melakukan metode-metode yang biasa komik-komik lakukan. Kayak melakukan ini, premis, segala macam, main mapping, segala macam. Kalau untuk one liner sih enggak sih kayaknya. Misalnya gue kepikiran tentang misalnya tikus gitu misalnya. Kayaknya otak gue tuh langsung secara natural gitu nge-breakdown tentang tikus gitu. Terus gue cari one linernya tentang apa gitu-gitu. Itu menarik. Misalnya, itu kemampuan yang natural atau terlatih saking seringnya lu berpikir kayak gitu? Yang mana? Atau dua-duanya? Terlatih. Dan dua-duanya sih. Karena jujur ya, gue waktu SD buku bacaan gue adalah kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris. Wow. Iya, jadi gue terlatih dengan perbendaharaan kata yang begitu banyak gitu. Kayak gitu. Contoh. Habis itu contoh tikus. Ya, misalnya tikus gitu. Kalau misalnya hubungan lu renggang sama pacar, ya kan? Curhat aja sama tikus. Karena tikus itu hewan pengerat gitu. Misalnya kayak gitu. Itu kan udah tertanam gitu di kepala gua. Oh, pengerat dan segala macam. Ini berkaitan dengan hewan juga dan berkaitan dengan hubungan. Iya. Padahal itu kan dua hal yang berbeda kan, masalah hubungan. Betul. Dan orang yang tahu pengerat aja, yang tahu kata pengerat itu kan nggak semua orang ya. Maksud gue itu pasti orang yang senang baca, makanya tahu hewan pengerat gitu. Orang mah tahu tikus aja gitu. Betul. Tapi Indra, kan lu pernah cerita sama gue bahwa lu tuh nggak langsung seperti ini, proses lu juga panjang gitu. Panjang. Pencarian untuk sampai ke seperti ini, lu seperti ini tuh titik tolaknya apa? Di mana ketika lu mulai ngerasa oh harusnya tuh gue seperti ini gitu. Itu tuh apa momennya? Ada dua nih. Momen sebagai seorang performer atau momen sebagai Indra Primawan yang sebagai stand up comedian. Soalnya kalau misalnya sebagai stand up comedian itu gue temuin kayaknya di Suci deh. Udah menemukan itu deh.
udah menemukan kayaknya, gue kayaknya cocok dengan kayak gini. Tapi sebagai seorang performer, jujur gue baru menemukan kayak titik nyaman dan kayaknya gue adalah seorang komedian dan performer kayak gini ketika 2018. Wow, baru 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun yang lalu proses pencarian itu ada. Sampai gue kayak gue Prince of Mind Blowing Comedy gitu. Dan itu adalah bagian dari kayaknya gue menemukan titik nyaman sebagai seorang performer gitu. Performer. Gue tertarik untuk cari tahu. Maksud gue, lu stand up dari kapan? 2000 berapa? 12. Untuk open mic pertama kali 2012. 2012, 6 tahun kemudian baru lu bisa, sebagai seorang performer tuh gue begini gitu. Itu berarti karena kumpulan pengalaman manggung aja gitu. Lama-lama lu kumpulan ngerasa, pengalaman makin lama gue makin jelas nih. Ya. Kumpulan pengalaman manggung dan sikut-sikutan dengan teman-teman yang lain. Dalam arti gue harus tetap kelihatan. Karena gue ngerasa kalau masalah lucu adalah ya, mesti bisa diperdebatkan siapa yang lebih lucu dan segala macam. Tapi apa yang bisa membuat gue tetap terlihat dengan yang lain, dari yang lain gitu. Makanya gue memutuskan untuk kayaknya selama 6 tahun itu melakukan pencarian. Gimana ya gue tetap terlihat menonjol dan segala macam. Sampai akhirnya di tahun 2018. Ya, kita mau mulai masuk jawabin pertanyaan karena udah mulai banyak yang masuk. Sekali lagi untuk yang nanya, satu penanya terbaik gua kasih buku ini. Tapi kalau lu nggak dapet, lu masih bisa beli, ya. Boleh. Ini ada yang nanya nih, di tipe komedinya Frimawan, apa sering nemu punchline dulu baru bikin setup atau gimana? Cara nulisnya gimana sih si Indra Frimawan ini? Milham Zulfli. Pertanyaan yang menarik. Bagus nih, ini pertanyaan yang bagus. Memang benar. Gua kalau nulis materi terkhusus one liner, gue nemuin punchline-nya dulu. Kayak yang tadi, gue nemu pengeratnya dulu. Sorry, bukan nemu pengeratnya dulu. Gue nemu tikusnya dulu. Maksudnya tikus gue breakdown, terus ketemu pengerat. Karena gini, metode penulisan gue adalah listing. Misal, rokok, gue ngelis di rokok ini apa aja nih yang kiranya keterkaitan dengan rokok, yang apa ya orang-orang tahu dengan rokok gitu. Misalnya batang, misalnya filter, misalnya penyakit, misalnya isep dan segala macam. Nah dari kata-kata itu kira-kira dari runutan listing dari rokok ini, kira-kira mana yang bisa gue mainkan untuk dalam tanda kutip mempermainkan pikiran penonton gitu. Kayak gitu. Jadi ketika gue pengen bikin materi tentang rokok dan gue udah menemukan satu kata yang kira-kira bisa mempermainkan penonton, baru gue tulis setupnya kayak gimana. Makanya yang mahal dari one liner atau joke kayak gue adalah setupnya. Itu yang sangat mahal. Karena gue lah, bikin seolah-olah ini ngejelimet gimana mungkin, padahal tuh punchline-nya cuma kayak gitu doang. Makanya terkesan receh. Gitu. Gue nemuin punchline-nya dulu. Misalnya, rokok kalau gue suruh nggak pernah langsung jalan. Soalnya ada tarnya. Kayak gitu. Iya kan? Ya kayak gitu. Kayak gitu lah. Jadi lu tahu rokok, lu nemu tar, abis itu lu mikirnya di depan. Nah. Gitu. Ya. Bahkan dari penjelasan lu aja udah kelihatan bahwa untuk menghasilkan joke yang orang bilang receh, itu ada semacam kedisiplinan, kerumitan, dan ada proses berpikir yang rada runut ya. Betul, rada runut. Istilahnya tuh adalah kalau gue menyebut gimana cara penulisan gue nano tuh when you want to start from the end gitu, mulailah dari akhir kayak gitu. Ya. Ada tuh ungkapannya, begin with the end in mind. Dimulai dari ujungnya yang ada di kepala. Habis itu tarik ke belakang.
Oke. Gitu. Nah, Kalau ini misalnya nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Sorry. Lu mau Oke. lanjutin apa? Nggak, lanjut aja. Ya, si drama lama bilang si mind blowing komedi, sebenarnya sih komedinya Primawan, apakah masuk dalam paradoks komedi? Menurut lu gimana? Paradoks itu cuma salah satu sih, salah satu kayak Hmm. jenis komedi doang sih. Semuanya juga bisa memainkan paradoks, nggak cuma main blowing komedi doang, gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apakah main blowing komedi termasuk paradoks, ya bisa juga, iya. Oke. Paradoks itu Selanjutnya nih simple, Irfan kan? nanya, ya, si Irfan nanya, jokes dengan tipe one-liner itu biasanya erat kaitannya dengan wordplay. Gimana menurut lo? Bener nggak? Kalau lo main one-liner berarti diksi harus kuat, wordplay harus kuat. Gimana menurut lo? Kalau yang dimaksud sama dia adalah mempermainkan kata-kata, kayaknya semua komedian melakukan itu, Bang. Tapi memang kayaknya kalau one liner emang harus ada ketelitian khusus untuk bikin jokes one liner yang efisien, yang cuma sekalimat penonton udah paham, kayak gitu-gitu. Tapi memang rap. Oke, ini ada lagi di Ryan Hakim. Bang Primawan pernah sempat mikir untuk ganti gaya komedi nggak? Apa yang bikin abang bertahan seperti ini? Mungkin orang ini juga nggak gitu tahu body of work-nya lu ya, kayak di spesial lu yang apa namanya? Pengakuan juga sebenarnya kan nggak cuma one liner ya. Tapi coba jawaban lu gimana, Primawan? Lagi. Ajis 2.000. Sekarang nongol lu. Tadi pas ada video Anda menghindar. Apa ya? Yang bikin gue bertahan dengan tipe jokes kayak gini adalah uang sih kayaknya. Iya nggak sih? Soalnya gue sampai di titik ini orang kenal gue adalah karena komedi gue kayak gini gitu. Iya. Tapi yang bikin gue berkembang terus pengen jadi sesuatu yang baru itu karena gue sebagai seniman aja gitu. Oke. Pengen coba hal baru. Lagi di di mana sih? Gitu. Lu lagi jalan kemana ini? Lagi di ini, Pak. Boleh ngerokok nggak sih gue? Apa di acara gue? Boleh, bebas. Bebas ya? Lu lagi di mana? Gue lagi di ini, lagi syuting, ada kerjaan. Anjing, ngeri artis. Ini ada Alam Syahrobul. Bang, jokes one-liner memangnya sering nggak nyambung ke beat selanjutnya. Dia ngomongin soal bridging nih, Primawan. Kadang-kadang kan kalau one-liner kan emang nggak ada bridgingnya dari satu joke ke joke lain. Atau lu punya pemikiran sebaliknya? Tergantung. Kalau misalnya di Suci, mau nggak mau lu harus bridging karena ditemain. Enggak, maksudnya kalau misalnya emang pengen ada tema, sesuatu yang bertema, mau nggak mau lu harus ada bridging. Ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Misalnya makanan, lu bahas gimana makanan, lu pernah makan apa, terus makanan yang aneh kayak gimana, kayak gitu-gitu. Bukan berarti emang nggak harusnya bridging sih. Bridging one-liner adalah ketawa penonton gitu. Wow. Yeah. Bridging one-liner adalah ketawa penonton. Iya, jadi kita nggak harus ngejelasin yang sebelumnya, langsung aja gitu. Oke. Ini ada lagi yang nanya nih. Ini pertanyaan bagus. Gue tahu jawabannya, tapi mari kita dengar langsung dari mulut Anda. Rainis.me, kenapa Primawan nyebutnya Prince of Mind Blowing Comedy bukan King? Karena King adalah akhir di tahta sebuah kerajaan. Kalau Prince itu masih ada perjalanan dan bagaimana dia membuktikan diri. Seperti itu. Karena kenapa gue bilang gue Prince adalah karena perjalanan gue masih panjang di dunia komedi. Seperti itu. Ngeri. Nih ada yang nanya nih, bagus juga nih. Satrio Hermian, referensinya Indra Primawan. Siapa aja stand up comedian yang jadi referensi lu? Dan tadi juga ada yang nanya soal Jeselnik soalnya. Apakah dia juga bagian dari referensinya lu? Kalau untuk Indonesia, gue suka Cikapdel, gue suka Calontong, gue suka Hiri Hore. Luar negeri,
Sonic termasuk, Jimmy Carr termasuk, Dimitri Martin, bahkan si Shane Feldt juga gue suka, George semuanya, Carlin gue suka. Jadi semakin banyak referensi, semakin lu bisa memperkaya kaidah komedi di dalam kepala, gitu. Oke. Bahkan ini menarik. Bahkan ya, bahkan apa? Bahkan untuk referensi kayak gue sebagai seorang performer, kayaknya gue nggak ngambil dari stand up comedian deh. Gue ngambil dari karakter anime, gue ngambil dari karakter film, kayak gitu-gitu. Kayak gue berpakaian, sombong setengahnya gue di panggung. Iya, kayak karakter gitu tadi. Berarti. Karakter, kayak gitu-gitu. Karena menurut gue sebagai performer, bukan cuma komedi doang yang bisa kita jual, tapi apa yang lu tampilkan, gitu. Satu packaging yang, iya kan? Bagus sekali dari komika yang digital downloadnya salah satu yang terlaku di comika.id. Iya, nih, enggak, soalnya gini, Mas, teman-teman komik tuh kebanyakan mikirin lucunya doang. Kebanyakan mereka mikirin gimana cara bikin komedi yang lucu doang, tanpa mikirin hal-hal seperti itu. Padahal itu kan kita adalah sebagai performer kan. Kalau misalnya mikirin lucunya doang, kayaknya banyak deh komik-komik yang lucu. Tapi gimana lu di atas panggung, kesan ke penonton, itu gue juga pikirkan ke hal itu. Jadi gimana caranya gue membuat sesuatu yang gue banget, gitu, ikonik. Ya, oke. Ini ada orang yang nanya sekilas aja, dia bilang, ini mau gue coba untuk jawab. Dia bilang, Bang, tadi kan lu bilang komedi makin simpel makin baik. Terus kenapa teori dan teknik sekarang seakan-akan membuat materi komedi itu sulit? Sebenarnya tadi udah dibahas waktu gue lagi ngomong sama Isman, sama Rian. Justru pertama-tama lu nggak perlu tahu teori dan teknik kalau emang lu bisa ngelakuin secara natural. Tapi kalau lu nggak bisa, justru lu belajar ini supaya jadi simple gitu. Seakan-akan membuat materi sulit itu, menurut gua justru berpikir sebaliknya. Yang sulit itu ketika lu nggak tahu caranya. Ketika lu dikasih tahu caranya, ada teorinya, justru jadi gampang. Dan ketika lu udah melewati semua kompleksitasnya, baru lu bisa nemu supaya simple. Jadi first you play by the rule and then you play with your heart. Lu ikutin dulu aturannya, habis itu lu main semau lu. Betul. Ini ada Babe tapi Zaki, dia nanya, kunci paling penting untuk menyempurnakan joke one-liner. Mungkin kurang lebihnya adalah ketika seseorang nulis one-liner, apa sih yang harus diperhatiin sama dia? Apa aja? Yang harus diperhatiin adalah momentum. Momentum. Oke, gimana momentum tuh? Penjelasan secara simpelnya adalah joke one-liner itu sama kayaknya dasar semua komedi adalah surprise, betul kan? Keterkejutan. Gimana cara kita bisa ngasih keterkejutan adalah momentum yang pas. Gimana cara kita menentukan momentum yang pas adalah setup yang pas. Misalnya, lu pengen surprisein pacar lu di hari ulang tahunnya, ya kan? Tapi lu mau surprisein dia belum di hari ulang tahunnya dia nggak surprise dong. Ini apaan sih nih? Malah aneh atau segala macem. Jadi bikin setup lu sesempurna mungkin supaya momentumnya pas. Ketika di punchline orang-orang terkejut gitu, surprise, wow, kayak gini ya, gitu. Itulah. Wow, momentum ya, nggak kepikiran. Ini ada satu pertanyaan tapi rada aneh nih. Dia bilang, Bang, lu kan introvert, kok bisa bikin one-liner sebagus itu? Kagak ada hubungannya, emang introvert? Kagak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Aneh. Ini ada yang bilang gini nih, joke singkatnya Frimawan ini kan lucu kalau dijadiin komik. Pernah diminatin nggak untuk dibikin jadi komik? Enggak sih, tapi orang-orang yang suka bikin itu kayak bikin gitu ya? komik-komik. Iya, ada yang kayak bikin meme gitu-gitu dari jokes gua. Juga sering lah, gue juga sering gitu-gitu. Tapi kalau gua pribadi lebih pengennya ke bentuk sketsa gitu. Gue juga sering bikin sketsa gitu kan dari jokes-jokes gue. Kemarin gua ngelihat lu sama Maeli ya? Iya, itu dari gua semua itu dua-duanya. Lucu sekali. Iyalah. Oke, ini mungkin pertanyaannya rada biasa ya, tapi mungkin lu bisa jawab juga. Dia nanya, cara ngukur one-liner bisa dicerna dengan baik sama penonton, sedangkan penonton itu beragam gimana? Jadi gini maksudnya mungkin,
mungkin bukan caranya kita tahu jokes kita bisa dicerna sama penonton atau enggak. Karena kalau itu kan jawabannya adalah ketawa. Kalau mereka ketawa berarti mereka ngerti kan mana kita. Betul. Tapi kayaknya yang dia maksud itu adalah kalau kita tahu pala orang tuh beda-beda. Maksudnya kayak orang Bandung sama orang Medan beda, terus begitu kayak ya referensi orang beda. Nulis joke one liner tuh gimana? Karena kan mesti spesifik sekali. Atau mungkin lu punya pendapat yang beda? Sama sih pendapat gue. Sebenarnya masalah relevansi aja sih. Ketika lu nulis joke yang kiranya nggak relevan dengan penonton, itu pasti nggak bakal dicerna. Gitu. Jadi pastikan ketika nulis joke one liner, ini adalah hal-hal yang umum, gitu. Nggak usah yang kayak bercanda-bercanda tongkrongan, gitu-gitu. Hal yang umum aja. Bahasa Indonesia. Makanya tadi. Benar. Contoh lu juga misalkan kayak rokok, batang, terus lu bilang filter, terus tar. Itu kan hal-hal yang semua orang di Indonesia juga tahu. Betul. Iya. Ya. Kayak gitu-gitu. Oke, berarti sebenarnya mau one liner ataupun tidak, secara teknis atau secara teori kurang lebih ya masih sama. Lu nulis joke, kalau mau orang ketawa, orang harus ngerti cara penyampaiannya dan ngerti referensi lu gitu kurang lebihnya ya. Betul. Oke. Ada yang nanya nih, Illuminati, si Bang Frimawan ngumpulin bang jokes nggak seperti Bang Andri ini? Andri yang dia maksud siapa ya? Dan mungkin maksudnya adalah lu Adriano kali. Adriano Colby. Oh, mungkin Adriano Colby ya. Jadi dia setiap kali dia nemu analogi dia catat. Kalau lu kayak gitu juga nggak pendekatannya. Jadi lu ngelihat. Tadi kan lu sempat bilang kan rokok lu list. Itu sesuatu yang lu sering lakukan secara rutin atau ketika lagi mau nulis joke aja? Gue tuh nggak serajin dulu sih kayak sehari nulis joke segala macam. Gue misalnya di jalan kepikiran sesuatu langsung gue catat sih. Tapi kalau enggak dan nggak gue niatin ya udah enggak gitu. Dan kebanyakan emang gue simpen. Yang tadi itu gue udah dapat punchline-nya dulu nih. Tinggal gue simpen dulu nih setupnya kayak gimana ya. Kayak gitu-gitu. Jadi otak gue terbiasa untuk kayak bekerja gimana cara menyusun setup yang baik. Ya, Frimawan, lu kan gue nggak tahu lu sadar atau enggak dan mau mengakui atau enggak ya. Tapi kan setelah pemunculan lu, komika-komika yang gimana cara? Gue mau ngomong niru nggak enak juga. Tapi kadang-kadang kita ngelihat ini mungkin inspirasinya Indra Frimawan gitu. Oke. Kayak contohnya Arafa deh. Arafa tuh sering bilang bahwa dia sangat mengidolai lu. Dan kalian juga nongkrong bareng kan. Lu menyadari itu dan apakah itu membuat lu senang karena jadi semacam genre sendiri atau gimana? Gue nggak tahu. Kalau gue sih senang-senang aja, tapi makanya ada jokes Frimawan nggak gitu. Karena mereka beranggapan kayak gitu. Gue niru Frimawan, jokes gue kayak gini nih gitu. Karena kan kayak nama gue kebawa nih, ya kan. Misalnya mereka ngaku terinspirasi sama gue, jokesnya kayak Frimawan nih. Tapi pas gue dengerin enggak gitu, jokes gue gitu. Kalau masalah nggak senang atau enggak, senang-senang aja, sen-sen aja. Orang kayaknya bebas melakukan apa yang mereka suka deh gitu. Tapi ketika nama gue disangkut pautkan, gue berhak dong ngasih tahu, oh nggak gitu jokes Frimawan gitu. Iya, valid, good point. Terus tadi ada yang nanya gini juga, berarti kalau misalkan Indra Frimawan itu seperti ini ya gitu ya, cukup spesifik dan unik. Temen kombut lu siapa? Lu pakai kombut atau nggak ngerasa perlu kombut? Dan siapa kombut? Nggak ada ya? Nggak ada. Gue tuh kalau datang ke anak-anak tuh lebih ke ini lucu nggak, langsung gue nge-beat gitu. Tapi bukan kayak diskusi premisnya dipretelin gitu. Kalau itu kalau gue niatkan beda cerita. Kalau untuk one liner sendiri nggak kayak gitu pendekatan. Kalau misalnya gue bikin special show kemarin tuh, gue mesti nge-breakdown kayak yang biasa kita lakukan lah. Name mapping, terus sharing, ini premisnya enaknya diapain, dan segala macam dulu lah. Tetap melakukan hal itu. Tapi untuk masalah komedinya, gimana bikin punchline-nya, itu gue tau lah standar gue kayak gimana. Oke, nah gue tuh sering banget pakai lu sebagai contoh orang yang berkarakter gitu. Saking kuatnya karakter, ada yang suka banget, yang enggak ya mungkin nggak suka banget gitu. Nah pertanyaannya drama lama adalah
pernah nggak dapat komentar negatif dari senior, terutama ketika lo lagi mulai menemukan diri lo sendiri? Soalnya Primawan punya gaya stand up yang unik. Silakan. Ya pernah. Bahkan ketika gue awal-awal muncul, stand up gue dibilang bukan stand up. Gitu-gitu. Siapa yang ngomong? Coba kita Ada deh. Ada senior pokoknya. Sampai saya menangis. Iya, kasihan sampai nangis. Enggak, gue tuh orangnya melo, Sampai Pak, sebenarnya, nangis Pak. loh. Saya orangnya melo. Iya, iya. Lagu-lagu yang gue suka juga lagu-lagu yang minor gitu. Jadi ketika gue pengen bangun karir dan mulai pengen ikut stand up, terus dapat komentar kayak gitu, kayaknya anjir, gue baru mulai aja udah ada yang kayak gini komentarnya gitu. Makanya kalau ada yang nanya ke gue, komentar-komentarnya kayak gimana, keringat dan air mata. Literally keringat dan air mata yang saya rasakan. Itu siapa? Ajis ya? Ajis. Sengaja. Dikit lagi paling. Iya, bentar lagi mau selesai. Ini bahkan sebenarnya udah selesai. Primawan, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol banyak. Lo lagi di tengah-tengah kerjaan. Gua ada satu orang yang menang, tapi gua tadi udah gua screen capture sih. Nanti gua akan DM. Dia mendapatkan buku ini. Ya, Primawan, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Thank you. Dadah. Hai. Oke, itu tadi Indra Primawan ngomongin komedi nggak ada yang receh, dan bahkan proses karirnya juga tidak ada receh-recehnya, cukup berdarah-darah sampai akhirnya bisa di level seperti ini. Setelah ini ada Ernest Prakasa jam 8, jam 9 ada Raditya Dika, jam 10 ada Awe. 3 orang ini adalah 3 orang terakhir dipecahkan live comedy learning dalam rangka bukanya pre-order buku ini. Dari joke pertama sampai job pertama lu bisa dapetin dengan menanyakan pertanyaan, dan kalau gua nggak bagus dapat hadiah kayak orang yang tadi. Dan kalau misalkan lu nggak mau rebutan lewat kuisnya atau lewat nanya, beli aja langsung dengan klik link yang ada di bio akun ini. Semua buku yang dibeli di PO ini akan dapat edisi bertanda tangan. Harganya sama aja, 110.000 dengan harga ketika dijual umum 110.000, tapi yang dijual umum nggak ada tanda tangannya. Ya, sampai ketemu jam 8 malam. Kita ngobrol sama Ernest Prakasa. Thank you. Bye-bye.